yang akan saya bahas di sini adalah tentang mengapa kita memilih tema ini, ya, menghasilkan buah kerajaan. Dan ini penting sekali buat kita, sebab kalau saudara tanya pada saya, kenapa Anda perlu berbuah? Itu pertanyaan penting. Mengapa kita perlu berbuah? Itu satu hal yang harusnya kita pertimbangkan. Ya toh? Saya sudah tanya orang, saya sudah diskusi sama orang. Orang selalu tanya, berbuah adalah apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Kan begitu. Ya, kita mengambil di kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4. Dengan demikian Bapakku di sorga dipermuliakan kalau kita berbuah lebat. Saya setuju hal tersebut. Tapi saya ingin menetapkan kepada saudara dengan sebuah judul yang lebih mengarahkan saudara kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Jadi kita mau sebut dengan tema kita pada malam hari ini adalah berbuah dalam tujuan Tuhan. So we have to lock in the purpose of our life. Jadi pada tujuan Tuhan, bukan pada hal yang lain. Sebab kalau enggak, kita berpikir berbuah itu punya tujuan yang macam-macam. Nah, untuk kedua anak saya, Jonathan dan BJ, di situ di Patiasina ada garam Vision Value Huddle Skill yang sudah lama sekali. Saya ada kirim, coba nanti kalau saya minta ditayangin, tolong ditayangin aja. Karena itu ada di garam, ada, silakan. Ya BJ. Oke. Kalau perlu kita tayangin, kalau enggak ya enggak. Jadi gini, kita sudah tahu kitab Kejadian mengajarkan kepada kita tujuan Tuhan. Semua bilang dulu tujuan Tuhan. Kitab Kejadian pasal 1 beritahukan kepada kita tujuan Tuhan menjadikan alam semesta 1 sampai 25. Kemudian ayat 26 secara khusus memberitahukan tujuan Tuhan menjadikan manusia. Saudara sudah tahu ini. Sudah 5 tahun terakhir kita drill dengan kebenaran ini ulang-ulang. Kita telah drill bahwa tujuan Allah menjadikan manusia adalah supaya manusia menjadi serupa dengan gambarnya dan apa? Memerintah bersama dia. Itu mesti diingat, itu tujuan Allah jadikan manusia. Saya tidak tahu kalau saudara punya tujuan lain, itu sudah tidak tahu siapa yang bikin. Dalam sejarah gereja juga saya tidak tahu siapa yang buat itu. Walaupun kita bisa trace mengapa, tapi tujuan Allah jelasnya menurut Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28 beritahukan kepada kita tujuan Allah menjadikan manusia. Ayat 26 beritahukan kepada kita tujuannya adalah menjadi serupa dengan gambar Allah dan memerintah bersama dengan dia. Setuju? Sudah mantap itu? Itu keren. Nah ini jelas. Ini kata penting buat kita. Nah dari sinilah kemudian kita sadar. Setelah Tuhan punya tujuan, ayat yang ke-26, dia punya tujuan dan rencana di situ. Ayat 27, dia jadikan manusia. Betul kan? Setuju ya? 27 jadikan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dengan rancangan dan tujuan. Jadi manusia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, rencananya udah ada. Jadi sebelum lu nongol di dunia ini, rencana dan tujuan Tuhan sudah ada dulu. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan bingung-bingung jadi usaha. Gue bikin apa sama anak ini? Kayaknya dia dulu bajingan, gue mau jadiin apa? Gak ada urusannya. Dari awal sebelum saudara ada di dunia ini, Tuhan sudah punya tujuan. Yang namanya manusia. Yang hadir di sini semuanya manusia kan? Bahwa yang namanya manusia, human being, tujuannya adalah menjadi serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama dengan dia. Itu jelas. Itu tujuan Tuhan. Waktu dia jadikan manusia, tujuannya sudah siap. Begitu dijadikan manusia, kemudian kita berkata ayatnya yang ke-28. Nah di ayat 28 kita sudah drill ini, sudah mungkin 4 tahun belakangan ini kita membahas hal ini di camp-camp kita. Bahwa setelah Allah menjadikan manusia, ayat 28 bilang lalu Allah memberkati mereka. Sebelum dia berbicara kepada manusia, sebelum dia sampaikan apa-apa, Tuhan berkati manusia dulu. Bilang dulu, purpose, blessings, and then commandments. Jadi purpose, blessings, and then commandments. Kita balik sekarang. Commandment yang pertama. Baru kalau kamu temukan blessingnya, haleluya. Yang paling penting blessing. Orang ajar blessing lebih banyak daripada commandment and
Purpose. Tapi yang pertama harusnya adalah purpose. Terus apa? Blessing. Baru apa? Commandment. Jadi purpose and blessing selalu berjalan bersama. Everybody say purpose and blessings selalu berjalan bersama. Jadi kalau saudara mau terima berkat dari Tuhan, temukan tujuan Tuhan. Itu penting sekali. Sebab begitu saudara menemukan tujuan Tuhan, berkatnya selalu akan mengikuti. Itu penting. Kalau saudara mengerjakan tujuan Tuhan, berkatnya pasti mengikuti. Dan manusia telah diciptakan begitu rupa, sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa, atau mereka tidak dapat mencapai kemaksimalan hidup mereka, kecuali mereka menemukan tujuan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan pada saudara, ada sebuah statistik dari McCrindle yang memberitahukan. Statistik itu diposting di BKS punya grup di sini. Itu satu statistik yang dikeluarkan oleh McCrindle statistik yang dengan judul ada An Undercurrent of Faith in Australia. Jadi Australia ada undercurrent. Jadi dia beritahu begini. Dia beritahu bahwa usia 18 sampai 21 tahun, bahkan bisa bergeser sampai 26 tahun, itu mereka adalah usia-usia yang ingin menemukan dua hal. Apa yang mereka ingin temukan? Purpose and meaning of life. Everybody say purpose and meaning. Nah, purpose and meaning itu ditulis di Alkitab. Begitu kita buka Alkitab langsung kasih tahu purpose and meaning. Tapi orang nggak mau baca Alkitab, mereka menemukan purpose and meaning pada sesuatu yang sama sekali nggak jelas. Padahal Alkitab jelas sudah beritahu buat kita purpose and meaning. But if you open the Bible, purpose and meaning diberitahu buat kita bahwa ini purpose-nya, dan ini tujuan Allah menjadikan saudara. Itu jelas. Nah, memang betul, kamu hanya bisa menemukan arti kalau kamu mengetahui tujuan. Ya kan? Iya. Kalau kamu tidak menemukan tujuan, bagaimana bisa dapat arti? Bagaimana kamu bisa berarti kalau kamu nggak tahu tujuan? Makanya orang sekarang ini merasa tidak berarti. Orang-orang sekarang ini masih merasa dia tidak laku, dia nggak dicari, dia nggak dibutuhkan. Dia hanya ada di dunia untuk melintas dan kemudian mati atau binasa. Mereka berpikir bahwa hidup manusia seperti itu. Mari saya beritahu pada saudara. Saudara diciptakan dengan tujuan yang pasti. Dan Alkitab tulis hal tersebut. Jadi McCrindle bilang betul. Dan ini yang luar biasa. Statistik yang berbeda dan McCrindle yang saya pikir perlu kita ketahui. McCrindle bilang begini. Di Australia ini, sekarang ini, lebih banyak orang berusia 50 tahun ke atas mencari Tuhan daripada anak-anak muda usia 18 sampai 21. Jadi rupanya karena orang Australia begitu umur 18 dan 21 mereka keluar dari rumah kan. Dan biasanya karena mereka keluar dari rumah, kalau mereka ditanya, agamamu apa? Tebak jawabannya apa? I have no religion. Tapi coba tukar pertanyaannya. Kamu percaya nggak ada Tuhan? Oh ya. Kamu percaya nggak bahwa ada Tuhan yang menjaga hidup? Oh ya. Jadi rupanya mereka cuma nggak suka sama agama Kristen dan gereja, tapi mereka tetap mencintai Tuhan. Mereka mau berhubungan dengan. Jadi ganti pertanyaannya menemukan sesuatu. Jadi mereka tetap ingin terhubung dengan nilai-nilai dari Alkitab. Hei, orang Australia masih cari Alkitab ternyata. Mereka berkata bahkan lebih dari 50%, 55% diperkirakan orang-orang Australia masih cenderung mencari Tuhan daripada mencari dunia ini. They still find out ada value di dalam kekristenan atau di dalam nilai-nilai yang ada pada iman mereka yang dapat menolong kehidupan mereka di hari tua. Nanti kalau saudara mau minta nanti saya akan kasih apa? Kalau nanti saya kasih saudara baca, mungkin kalau kita lagi minum kopi kita bisa nanya-nanya. Karena it's a very good. McCrindle itu bukan Kristen loh. Itu bukan apa data-data atau statistik dari orang Kristen. McCrindle rumah anti Kristen kalau tidak salah. Tapi dia rubah perkataannya, dia temukan. Dan ini yang dia bilang. Terbanyak imigran yang datang ke Australia, itu setelah mereka tinggal di Australia, lebih gampang ganti iman ke Kristen daripada manapun. Ya, itu mereka bilang. So ada harapan untuk kita, untuk kira-kira bisa karir. Tapi kita kan tidak membahas itu. Kita ingin membahas sekarang ini adalah mengapa berbuah itu menjadi sangat penting. Jadi krusial. Orang nggak penting. Kemudian mereka mulai berpikir bahwa ini tidak penting. Padahal Yesus pun bilang berbuah penting. Bahkan Yohanes 15 memberikan indikasi kalau kamu nggak berbuah, kamu bakal dibakar gitu aja.
Itu bukan berarti masuk neraka, jangan salah ya. Setiap kali kita dibakar jangan disamakan dengan neraka, enggak. Dibakar itu berarti pekerjaan lu sia-sia aja. Biar lu kesia-siaan. Ini Yohanes 15 tidak memberikan pemahaman bahwa harus binasa. Saya dulu sebelum mengerti ini pernah berkhotbah. Membaca Yohanes 19 cuma ada 2 pilihan. Berbuah atau binasa. Ngeri kali khotbah itu. Saya sudah bertobat dari khotbah kayak begitu. Karena kita kadang-kadang terlalu fatalis memberikan pemahaman itu. Tapi ini prinsipnya. Prinsipnya adalah setelah tujuan. Kemudian Tuhan memberkati kita. Yang berikut adalah Tuhan berkata buat kita apa? Berbuahlah. Saya ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia beranak cuculah. Harusnya kita sudah tahu kata yang dipakai itu adalah be fruitful. Kata yang dipakai bahasa Ibrani adalah parah. Yang artinya berbuah, menghasilkan buah, menghasilkan yang sejenis. Jadi ini gambar Allah, Tuhan mau dihasilkan gambar Allah yang lain. Gambar Allah yang lain, jadi itu gambar. Jadi bilang dulu gambar. Gambar itu penting. Jadi nanti sudah tahu bahwa dunia lagi cari gambar. Ya kan? Ya toh? Sudah pikir orang idola taruh poster kenapa? Dia mau gambar. Kenapa orang nonton sesuatu? Orang butuh TikTok. Mereka perlu gambar. Mau lihat sesuatu. Mereka perlu ada gambar. Dan gambarnya Tuhan di dunia ini adalah saudara dan saya. Itu jelas. Cuma gambar ini loh yang perlu parah itu. Menghasilkan buah. Makanya Tuhan berkata, berbuahlah. Itu dia. Berbuah. Nah dari tadi saya bilang Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Bilang loh Tuhan memanifestasikan dirinya. Saya pikir Tuhan memanifestasikan dirinya pakai apa? Ya, Tuhan memanifestasikan dirinya dengan manusia. Manusia adalah, nah listen to me carefully. Manusia adalah wadah Tuhan memanifestasikan dirinya. Saya sudah tahu kalau orang dengar khotbah ini akan berkata ini khotbah yang antroposentris ini. Ini khotbah yang berpusat pada manusia. Tapi itu narasi Alkitab. Alkitab yang bilang bahwa manusia telah ditentukan oleh Allah menjadi tempat Tuhan memanifestasikan dirinya. Memanifestasikan kuasanya, memanifestasikan karakternya. Supaya siapapun melihat manusia, mereka melihat Allah. Makanya kata segambar dan serupa itu salam dan demut itu jelas kata yang penting. Itu memberitahukan kepada kita bukan cuma sekedar unsur keserupaan biologis. Tapi juga ada unsur yang disebut dengan mereka melihat gambar atau patung otoritas. Sebab kata demut punya pengertian patung. Patung dari raja yang berkuasa. Jadi misalnya kerajaan zaman dulu kan kerajaan Ambon menaklukkan kerajaan Papua misalnya. Orang Papua maafkan misalnya. Begitu kerajaan Papua ditaklukkan, maka yang pertama dibuat oleh para penakluk itu adalah mereka mendirikan patung Raja Ambon di situ. Supaya seluruh Papua mengetahui bahwa rajanya mereka sekarang adalah Raja Ambon gitu. Jadi orang lihat patung itu orang tahu siapa yang berkuasa. Jadi kita ini ditaruh di bumi ini. Karena Tuhan mau berkata, ini loh supaya semua makhluk lihat manusia, mereka tahu siapa yang berkuasa. Iblis pun lihat manusia, dia tahu bahwa siapa yang berkuasa. Ya kan? Makanya statement membaca misalnya Kolose pasal 1 ayat 15. Jesus is the manifestations of unseen God. Kenapa harus Jesus? Dia human, dia manusia. Ya, Allah yang jadi manusia. Tapi dia menjadi pernyataan Allah yang tidak kelihatan. Tapi kan Yesus pergi ke sorga. Jadi sekarang siapa yang menjadi pernyataan Allah? The church is the manifestation of unseen Jesus. Or unseen Christ. Gereja menjadi manifestasi daripada Allah yang tidak kelihatan. Tapi kita nggak suka ide ini. Kenapa kita nggak suka ide ini? Karena kita nonton dari tengah. Nonton film dari tengah itu adalah menonton film yang paling salah. Jangan nonton film dari tengah. Selebihnya teologiamu bakal rai-rai. Rai-rai itu apa ya? Menebak-nebak is a guessing theology. Kamu akan berpikir ini apa. Kamu menduga-duga. Kalau itu dari awal dan kemudian dia berjalan sesuai dengan benang merah yang diatur oleh Roh Kudus, sudah akan menemukan cerita, alur cerita yang sangat rapi tersusun sesuai dengan tujuan-tujuan Tuhan. Jadi kita sudah lihat sekarang bahwa buah itu berurusan dengan
manifestasi. Sebenarnya manifestasi. Manifestasi adalah apa yang gak kelihatan. Itu Tuhan berkata berbuahlah. Keluarkanlah apa yang ada di dalam kamu. Supaya kemudian kamu akan apa? Menyatakan Tuhan. Menyatakan pribadinya. Menyatakan karakternya. Menyatakan kuasanya. So you are called to manifest the person of God. His personality, His power, His work, His character. Kita diminta untuk menyatakan hal tersebut. Dan itu gak bercanda. Itu Tuhan katakan dengan jelas. Berbuahlah dan seterusnya. Tapi saya cuma konsentrasi kepada kata berbuah ditaruh di depan. Nah mungkin orang tanya, kenapa? Oh jelas. Berbuah itu adalah, dengarkan saya baik. Cara saudara masuk dalam tujuan Tuhan. Sebab tujuan Tuhan adalah supaya saudara serupa dengan Tuhan dan apa? Memerintah. Jadi kamu harus menunjukkan buahnya. Dan buahnya jelas mesti dua. Keserupaan dan pemerintahan. Keserupaan dan tata kelola. Kedua-duanya harus berjalan bersama. Sampai kalau saudara sekarang masih membuat pemisahan di kepalamu. Ini gereja, ini dunia, ini pelayanan sekuler, ini bukan. Bertobatlah. Karena Tuhan tidak menghendaki hal tersebut. Tuhan mau sama. Bahwa saudara adalah menerima pesan dari Tuhan. Saudara memanifestasikannya. Di gereja, di pelayanan, di tempat pekerjaan, di sekolah, sama. Saudara di pelayanan sama, di sekolah sama, di pergaulan sama, dimanapun sama. Saudara adalah the manifestations of unseen God. Tapi kita nggak mau hal tersebut. Kita akan memilih cara yang lain. Kita mau pilih, enggak, saya tidak mau yang itu. Saya mau yang begini. Makanya tujuan kita, atau kalau kita berbuah, harusnya tujuannya adalah tujuan-tujuan Tuhan. Kalau kita punya tujuan-tujuan Tuhan, itu akan menyenangkan. Karena ini yang sedang dicari oleh seluruh dunia. Orang bayangkan, kapan-kapan kalau saudara masih suka baca buku itu, saya sarankan saudara baca sih. Tapi buku itu kan sudah lebih ke gereja lokal ya. Buku tulisan Rick Warren. Saya pernah baca buku itu. Saya ingat saya pertama bikin pelajaran itu Chandra datang dengan teman-temannya datang. Terus kemudian Chandra ketemu Didi. Selebihnya tujuan mereka kerjakan kan. Tapi di pertemuan kita ada kelas yang namanya Purpose Driven Life. Ya kan, kita pernah buat itu, ya, Corey sama Sam, kita duduk di kelas itu, semua kita kayaknya duduk di kelas itu ya, betul ya, kita duduk bersama, kita run through 5 tujuan yang diberikan buat kita, tapi tujuan kita ada di sebuah gereja lokal sebenarnya, tapi itu buku menjadi best selling book for years, bayangkan, sampai wah itu luar biasa, karena orang sepertinya menemukan tujuan mereka ada di gereja lokal gitu kan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tujuan pribadi kita bukan hanya gereja lokal kan. Tujuan kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Misalnya kalau orang bilang, oh kita beda dong dengan bangsa Israel. Enggak, kita bilang kamu dengan bangsa Israel sama. Ya. Saya lagi masih membaca sih, masih mencoba mencerna. Ada biji kasih satu buku. Kasih satu buku saya baca-baca, saya lihat-lihat buku tentang Israel, bahwa kan ada teologi sekarang yang berkata bahwa Israel udah berhenti, nggak ada kesinambungannya lagi. Jadi kita sama sekali beda dengan Israel, kita nggak ada hubungannya gitu. Padahal maksudnya kalau baca di pemahaman Israel secara menyeluruh, bisa jadi kita adalah kesinambungan dari Israelnya Allah di dalam Kristus. Karena waktu Paulus bilang Israelnya Allah itu, Paulus referring pada pribadi Yesus yang adalah Israelnya Allah. Jadi itu adalah sebuah teologi yang sangat dalam. Tapi saya tidak akan mengarah ke situ. Yang saya cuma mau bilang bahwa kita sebagai orang percaya kadang-kala melihat bangsa Israel harus lihat dengan kacamata ini. Oh, bangsa ini adalah bangsa yang tidak berbuah. Makanya ayat saya pilih kan. Saya pilih ayat yang kita pakai itu. Di dalam kitab apa? Yang ayat yang kita lagi pakai buat camp ini apa? Itu adalah Matius 21 ayat yang keberapa? Coba ditaruh di depan lagi. Ayat 30 berapa? Ayat 43 gitu. Tapi itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel
dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan apa? Buah kerajaan itu. Karena bangsa Israel tidak menghasilkan buah yang diharapkan. Jadi waktu Yesus datang di bait suci, dia berkeliling melihat seluruh Yerusalem. Dia bilang, inikah kota yang harusnya menjadi tempat di mana pusat pemerintahan Allah berlaku? Dia bilang, kenapa kehendak Allah nggak ada di sini? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi di sini? Makanya waktu dia begitu mendekati Yerusalem dan dilihat Yerusalem, Alkitab bilang dia menangis di Yerusalem. Kemudian dia berkata, kamu tidak punya waktu lagi. Your time is up. Kamu nggak tahu kapan Tuhan melawat engkau. Sederhana cuman karena dia menemukan ternyata nggak ada buah yang dihasilkan oleh bangsa Israel. Buah apa yang dia cari? Saya yakin yang Tuhan cari dari mereka adalah kembali ke kitab Kejadian pasal 1, yaitu keserupaan dengan Allah dan memerintah dengan dia. Itu jelas. Makanya kita perlu memahami beberapa hal. Oke. Saudara masih bisa ikuti saya? Ini kan bukan khotbah profesor atau apa kan? Saudara mengerti? Karena ini adalah konsumsi yang saudara sudah dengar saya khotbahkan bertahun-tahun. Jadi ini bukan barusan, tapi saudara pasti sudah punya pemahaman. Nah, sekarang saya ingin membawa saudara tentang berbuah ini. Berbuah yang sesuai dengan tujuan Tuhan itu apa? Apa? Nah kan masalahnya gini, kita jatuh dalam dosa kan? Siapa yang tahu bahwa kita jatuh dalam dosa? Nah kadangkala melihat dari kejatuhan itu agak berbeda dengan melihat dari tujuan yang awal. Arti dosa apa lagi arti dosa? Melenceng dari tujuan, melenceng dari sasaran. Kita tidak perlu pandai untuk mengetahui bahwa sebenarnya dosa menghalangi saudara mencapai tujuan Tuhan. Ya kan? Arti dosa adalah hamartia itu berarti you miss the mark. Ini sasarannya, ini tujuannya, kamu melenceng. Jadi sewaktu Tuhan temu saudara dikembalikan pada tujuannya. Jadi saudara sekarang berjalan pada tujuan-tujuan Allah. Menurut saya, kalau saudara sudah ditebus oleh Tuhan, tujuan Tuhan adalah harga mati buat kita. Kita tidak punya pilihan lain. Pilihan kita adalah tujuan Tuhan. The purpose of God is the most important thing for God. That's why for me, the purpose of God is for me to actually what? To do the purpose of God on earth. Buat saya akan hidupi semua tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya saya perlu tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi marilah, karena kita semua jatuh dalam dosa. Saya tidak bisa pungkiri bahwa kita juga jatuh dalam dosa semuanya. Tapi kan Tuhan menebus kita. Betul kan? Tapi jangan penglihatan kita selalu hanya di dalam dosa terus. Keluarlah. Lihatlah pada tujuannya yang lebih besar. Ya kan? Semua orang, bayangkan kita disuruh nangis-nangis kalau ingat dosa kita. Kenapa kalian tidak bahagia mengingat kebenaran yang Tuhan berikan pada saudara dan hidup kekal yang dianugerahkan kepadamu? Kita telah menciptakan agama cengeng. Kenapa kita kemudian rubah pemahaman kita? Lihat purpose-nya yang lebih bagus. Kita bisa nangis, kita bisa menderita, kita bisa kekurangan, kita bisa apapun. Tapi ini, kalau kita tahu tujuan kita, penderitaan gak ada artinya. Betul kan? Kalau Anda dalam penderitaan dan Anda melihat tujuan, Anda akan lupa penderitaan Anda. Iya, saya yakin itu. Saya yakin itu. Makanya kita kemudian tahu tujuan kita. Jelas. Ya ampun, saya bilang 30 menit, saya sudah bicara 24 menit, tinggal 5 menit, 6 menit, saya masih selesai. Tapi ya, let's do it. Let's go through it. Oke, mari saya akan tarik sedikit dulu. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang telah melenceng, kemudian kita kembali lagi kepada dia. Alkitab beritahukan pada kita, bahwa waktu dia menebus kita, dia memberikan kepada kita pekerjaan baik yang dia udah siapkan dari awal. Ternyata itu lagi yang kita perlu temukan. Menemukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yuk kita baca ayat tersebut. Kembali kepada purpose dari Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10. Ibu Ruth sampai bilang, Efesus 2 ayat 10. Gitu. Pendito ya sapal. Pendito. Kalau pendeta masih hafal lah ya. Karena kita adalah apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa?
Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah apa? Sebelumnya. Bilang dulu sebelumnya. Kalau Paulus berbicara sebelumnya dalam banyak konteks, dia berbicara sebelum kejatuhan. Itu berbicara ke kitab Kejadian 1 dan 2. Tidak berbicara yang lain. Pekerjaan disiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bilang dulu hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang dia berikan buat kita. Nah itu yang kita perlu keluarkan. Bekerja memberi buah. Dan kita sudah tahu hal tersebut. Saya sudah mengkhotbahkannya, sudah mengetahuinya. Mungkin cuma bentuk pengulangan. Tapi kita mesti tahu. Pekerjaan-pekerjaan baik kita tetap harus didasari, dilandasi, dimotivasi oleh tujuan-tujuan Allah. Lalu dimotivasi oleh tujuan-tujuan Allah. Nah makanya sekarang ada beberapa hal yang saya ingin tinggalkan pada saudara. Yang pertama adalah ini. Di garam ya. Di garam, tidak tahu kalau saudara masih ingat. Garam itu mendasarkan pengajarannya pada 4C. Kita menyebutnya process in progress. Kita tetap buat ini terus. C yang pertama itu adalah covenant. Bilang dulu covenant. Jadi sebenarnya bagian kita adalah masuk dalam covenant dengan Tuhan. Mengapa kita perlu ada dengan covenant dengan Tuhan? Sebab dengan covenant dengan Tuhan, kamu akan mengenal pribadi Allah. Karena kalau kamu mengenal pribadi Allah, kamu akan mengenali tujuan hidupnya dalam kehidupanmu. Makanya kamu akan stick, kamu akan mengenal pribadinya, tahu tujuannya. Kamu akan berjalan di dalam apa yang dia inginkan. Nah ini nih. Covenant itu supaya murid-murid mengerti bahwa mereka mengenal Allah dan jalan-jalannya. Mengenal Allah dan jalan-jalannya. Itu penting buat kita. Itu penting sekali buat kita. Not only knowing His personality, but the way He works. Kita tahu cara-cara kerjanya. Saya selalu berdoa, Tuhan saya nggak cuma mau tahu apa sekedar pribadimu, tapi saya mau mengenal cara Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Saya mau tahu bagaimana Engkau melakukan sesuatu. I want to know your ways. Itu kan bukan cuma jalan, tapi cara. Benar kan? Kita tahu bahwa ways artinya jalan dan juga cara. Iya kan? Nah itu penting sekali buat kita. To know the Lord and His ways. Saudara, kalau kita dalam perjalanan kehilangan pengenalan akan Allah, ini yang jadi masalah. Ada banyak orang mau berbuah tanpa pengenalan akan Allah. Mereka tahu sedikit dan bikin yang lebih banyak. Akhirnya karena mereka tidak mengenal Allah, caranya mereka adalah cara duniawi. Because they miss out the ways of the Lord. Mereka lupa bahwa mereka udah beda sistem. Tapi akhirnya mereka tetap buat di sistem yang sama. Sistem dunia juga. Dan kemudian kita kaget. Orangnya baik, orangnya ini kok tiba-tiba endingnya salah. What is the problem? They don't know their God. Or they know God a little. Mereka cuma tahu Tuhan sendiri. Pengenalan Allah itu harusnya bertumbuh. Biar dulu bertumbuh. Kalau ada kata bertumbuh untuk berbuah yang paling tepat cuma ada dua kata. Yang Petrus bilang, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah, bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Betul kan? Seringkali kita berpikir bahwa kita tidak perlu covenant. Padahal covenant ini dasar utamanya adalah supaya kita mengenal Allah. Mari saya beritahu tentang covenant sedikit aja. Kalau saya bilang kata ini mungkin agak unik sekali. Tapi setelah pelajari tentang covenant, bahwa God will not do anything without He is actually buying a covenant with a man who will do His will. Jadi Tuhan tidak akan buat apa-apa di dunia ini kecuali Dia mengikat perjanjian dengan manusia, baru Dia buat sesuatu. Makanya kita tahu ada beberapa covenant. Ada covenant dengan Abraham, ada covenant dengan Musa, ada covenant dengan Daud, ada covenant dengan Nuh, ada covenant dengan Adam. Dan sebelum Tuhan berbuat apa-apa, Dia buat covenant dengan manusia. Kenapa Dia buat covenant dengan manusia? Supaya manusia tahu cara kerjanya. Itu. Tapi juga supaya manusia mengerti the order of the kingdom. Ada order di kingdom. Kingdom kita nggak kingdom berantakan.
ada ketertibannya. Ketertiban kita bukan tertib yang terlalu kaku juga, enggak. Kalau orang yang terbiasa dengan gereja yang itu, kalau datang di kebaktian kita yang lihat anak-anak lompat-lompat begini, gereja apa ini? Tapi kita komunal, kita bahagia aja. Emang itu anak lo, enak aja, itu anak kita. Kamu terserah mau nangis, kamu gak suka, ya terserah, itu anak kita. Mereka besar dengan kita, mereka akan mewarisi banyak hal. Cuma karena kamu gak suka anak-anak, kamu bilang anak-anak gak boleh. Enggak, kita anak-anak lompat-lompat, jungkir balik, kita akan marah. Ya. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak harus mewarisi perjanjian ini. Understand the order of the kingdom. Ada aturannya. Kita menghormati pemimpin yang ditetapkan di atas kita. Ya kan? Saya pernah paksakankah kehendak saya pada saudara? Saya pernah buat undang-undang untuk buat kayak begini? Enggak kan? Enggak kan? But you still listen. Why? Because in your mind, kalian pasti tahu apa? Jonathan, Patiasina dan istrinya ditetapkan Tuhan. Kalau kamu sudah setuju hal tersebut, sudah beda itu. Dan saya juga menghargai order itu. Makanya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami hargai. Kami beri peluang. Kami minta mereka mengerjakan apa-apa. Pernahkah kami merendahkan orang yang bekerja sama dengan kami? Enggak kan? Why? We know the order. Kami tahu ordernya. Ya. Kalau dia adalah seorang nabi dan dia perlu bernubuat, biar dia bernubuat. Ya kan? Kalau dia seorang rasul kemudian dia akan mengerjakan sesuatu, let them do. Kita akan melakukannya. Tapi kita tidak akan berkata bahwa terserah seenaknya. Enggak. Kita percaya Roh Kudus bekerja. Tapi kita juga percaya Roh Kudus bekerja dengan tertib juga kan. Because the order of the kingdom itu jelas. Makanya kita kasih tahu. The first signs of the kingdom is order. Ya? Kita hidup tertib. Kita gak sembarang. Kita gak bercanda. Kita gak ngomong sembarangan. Lukai hati orang kemudian berkata seenaknya. Enggak. Kita minta pertanggungan jawab kalau sudah ngomong sembarang. Kita di zaman ini orang ngomong seenaknya di podcast mereka dan kemudian bolak-balik dan bikin apa aja. Kita enggak. Kita bertanggung jawab. Understand the order of the kingdom. Covenant atur itu. Makanya Tuhan selalu bilang, bagianmu ini, bagianku ini. Covenant kan itu perjanjian di antara dua belah pihak atau lebih. Di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah. Dimateraikan dengan darah, bahwa mereka akan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi kalau bagian Allah buat ini, dia akan buat. Bagianmu Tuhan suruh begini, kamu harus buat. Karena begitulah caranya. Ada order. Tapi yang ketiga ini bagus. To understand the personal and communal responsibility in Christ. Kita mengenal tanggung jawab kita. Makanya kita selalu bilang, kalau Anda datang di gereja, di Garam, kemudian Anda tidak tahu tanggung jawab, salah tempat Anda. Tanya orang, tanya pemimpin selmu, what is my responsibility? They will tell you, bahwa kita di sini melayani kan? Enggak ya? Enggak dibilangin. Ya kita kasih tahu itu dari awal. Kita sudah beritahu dari awal, kita punya ada tanggung jawab, kita tidak bisa ganti. Tanggung jawab itu adalah, yang pertama kita simple. Kita simple. Simple, nggak rumit supaya gampang diketahui, gampang dikenal. Setelah simple apa lagi? Kita terkoneksi satu sama lain. Bahwa buat kita tersambung itu penting sekali. Makanya kita ada namanya connect group. Orang mesti tersambung, terkoneksi. Tapi bukan cuma itu. We need to serve. Serve. Serve one another. Itu Yesus yang bilang bahwa kita perlu serve. Udah. Jadi ada responsibility in Christ. Tapi ini they to know what the Lord has for them. Bilang dong, the Lord has for them. Kita selalu pikir the Lord has for them itu masih di Tuhan. Enggak. Sebenarnya apa yang Tuhan punya untuk saudara, Tuhan sudah taruh di dalam saudara dalam bentuk benih. Di dalam Kristus dia telah memberikan kepada saudara segala sesuatu yang berguna untuk hidup serupa dengan Tuhan telah dia taruh dalam kehidupan saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nggak perlu, itu sudah dibahas berkali-kali. Saya berharap saudara sudah tangkap hal tersebut. Tapi sudah. Tidak ada berkata, the Lord has for me
tunggu. Enggak, sudah. Sudah ada di dalam saudara. Jadi waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, He reveal it for you. Dia buka buat saudara. Perlahan-lahan dia itu terbuka. Padahal sudah ada di dalam saudara. Tapi kan kita suka sibuk kan. Kita sibuk dengan penyakit kita. Kita sibuk dengan urusan kita. Sibuk dengan apa-apanya kita. Sampai kita gagal untuk melihat apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dalam bentuk potensi. Sudah. Hello? Oh tunggu ya. Nanti saya hadir di kebaktian dulu baru dia kasih buat saya. Enggak. Sebentar saudara berjalan dalam Tuhan itu akan di-reveal buat saudara. Yakin saya. Saudara saya baik-baik loh. Kebaktian menolong kita untuk mengerti beberapa hal. Untuk saudara diimpartasi, diperlengkapi. Tapi itu mengenal hal tersebut itu hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Itu gak bisa direbut oleh apapun. Itu sudah. Sudah. Belum ya? Ya kan? Berkali-kali Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah tentang benih, tentang benih, tentang benih. Bilang dulu benih. Apa yang ada dalam benih? Pohon, buah, hutan. Dalam benih yang satu kecil itu. Dalam benih itu sudah ada kemampuan untuk jadi hutan yang besar. Maka benar Miles Monroe waktu dia bilang, the death of a seed is the burial of the forest. Kematian satu benih adalah terkuburnya satu hutan belantara. Sebab dia telah melihat dalam satu benih ada hutan belantara. Kalau saudara pikir Tuhan kasih saudara pohon apel, sudah ada dalam saudara bentuknya benih gitu aja. Dia mau keluar. Ada banyak hal yang kita pandang enteng. Terus kita pikir bagaimana caranya? Kita pakai cara agama, kita pakai cara apa aja. Enggak, caranya simple. Kamu mengeluarkannya. Kamu manifestasikan dalam bentuk apa? Buah. Buah. Makanya buah penting. Yesus bilang ini, sebuah pohon dikenal dari apa? Buahnya. Jadi mulailah dengan covenant. Covenant itu penting. Kalau saudara belum pernah buat covenant dengan Tuhan dalam kehidupanmu, buatlah. Di dalam Kristus kamu mesti sadar. Ada orang yang tidak sadar tentang covenant dalam Kristus. Mereka anggap itu cuma seperti sebuah agama. Enggak. Covenant itu penting buat kita. Sebab nanti bagian kita setelah tahu covenant, baru orang tahu komitmen. Kenapa gereja susah komitmen? Tidak tahu covenant, bagaimana bisa komitmen? Sebab komitmen terjadi kalau kamu tahu alasan mengapa kamu harus ada komitmen. Karena covenant. Karena Tuhan mengerjakannya untuk saudara. So now, kalau Anda berbuah, Anda menghasilkan apapun hasilnya, apapun buah yang Anda keluarkan, model apapun, bagaimanapun dia nanti terwujud satu ketika, ketahuilah. Itu semuanya harus tersambung pada tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat tidur.